Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebenarnya mari kula ngelingaken bahwa setiap nikmat yang dititipkan Allah kepada kita ada pertanggungjawaban besertanya. Maka pastikan setiap nikmat bisa kita gunakan untuk menjadi fasilitas dari Allah untuk kita bertakwa kepadanya. Pastikan setiap titipan nikmat menjadi wasilah agar kita bertakwa kepadanya, semakin dekat kepadanya, dan dalam rangka untuk melaksanakan seluruh aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap betul dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengikuti seluruh risalahnya dengan cara mempelajari seluruh sunnah-sunnahnya bertahap, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipantaskan oleh Allah untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak insya Allah. Bapak Ibu sedaya, kita masih di bulan Syawal. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Qulu amin wa antum bi khair. Kita berharap kita semua di dalam kebaikan sampai 1 tahun ke depan. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk yang diterima seluruh amal kita di bulan Ramadan kemarin, dan kita berharap semoga Allah temukan lagi kita dengan bulan Ramadan berikutnya insya Allah. Pagi ini, sebagaimana saya dulu belajar di Mahad, kalau lepas dari Ramadan yang pertama dikaji adalah bagaimana kita merawat ketakwaan yang sudah insya Allah kita upayakan di sepanjang bulan Ramadan. Seandainya Ramadan kita berhasil, maka sesuai dengan tujuannya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang itu adalah menjadi ukuran tentang kedudukan kita di sisi Allah. Kedudukan kita di sisi Allah bukan karena gantengnya kita, karena bagusnya kita, karena hartanya kita, karena kedudukan kita, tetapi karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu nih bahwa perintah puasa itu terkait dengan tujuan akhirnya yang sangat agung, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Memang kita diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi insya Allah mudah-mudahan setiap kita yang hadir pagi ini adalah orang-orang yang sudah dinilai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah dari puasa kita selama 1 bulan insya Allah. Bapak Ibu semuanya, sunnah di tanggal 1 Syawal adalah kita berbahagia. Kita berbahagia. Bahkan Rasulullah memberikan kesempatan orang-orang untuk bermain-main di Masjid Nabawi. Karena apa? Karena hari itu hari berbahagia. Kenapa berbahagia? Berbahagia dikarenakan kita telah menang melawan setan. Berbahagia karena kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu kita sepanjang 1 bulan. Maka kita berbahagia kepada Allah, dan kita menjadikan bahagia itu meluber ke saudara, ke tetangga, ke teman-teman kita. Nah, maka suasana itu harus kita jaga. Secara asal bulan Syawal ini bulan peningkatan, tetapi faktanya yang terjadi di masyarakat sepertinya kok sebaliknya nih. Orang yang selama 1 bulan bisa tidak putus sholat malam, kalau ibu-ibu mungkin kepotong head, bapak-bapak insya Allah kan nggak ada bolongnya tuh yang namanya sholat tarawih. Tapi kadang-kadang karena alasan takbiran malam pertama sudah nggak sholat malam lagi. Subhanallah. Bahkan sholat witir pun ditinggal. Ini kadang-kadang terjadi Bapak Ibu. Padahal yang diharapkan
setelah kita mendapatkan pelajaran pesantren 1 bulan di Ramadan, harusnya menjadi energi agar kita dalam 11 bulan itu mendapatkan kemudahan di dalam menjalankan seluruh ibadah. Tapi sekali lagi, faktanya kadang-kadang terjadi sebaliknya. Harusnya keindahan Ramadan dengan sholat malamnya kita teruskan di bulan Syawal. Memang tidak sama Bapak Ibu di antara Ramadan dengan yang lain. Ramadan itu memang khusus, tuftahu abwabul jannah wa khuliqat abwabun niron wa sufiddatis syayatin, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dicekeli setan-setan, kan begitu di Ramadan. Sejak tanggal 1 maghrib Bapak Syawal sudah enggak lagi, memang berbeda secara zatnya. Maka kalaulah pun tidak sama, yo minimal yo mirip-mirip lah. Sholat malam yo jauh ditinggal belas. Kemudian puasa sunnah juga dilaksanakan. Demikian sebenarnya diharapkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Maka pagi ini saya mengingatkan Bapak Ibu, monggo kita bersemangat untuk merawat spirit Ramadan. Kita mengingat tujuan kita diciptakan Bapak Ibu, bihmaniko di dalam surah 51 ayat 56, surah Az-Zariyat ayat 56, bihmaniko wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat-ingat tujuan kita diciptakan itu Bapak Ibu. Adapun diciptakan jin dan manusia dalam rangka untuk liya'buduni, kata Allah, untuk mengibadahiku. Maka betul-betul kita ambil pelajaran dari situ, bahwa kita memang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan ibadahnya? Apakah Ramadan saja cukup? Tidak, Bapak Ibu. Sampai sepanjang hayat masih dikandung badan. Dalilnya apa? Quran surah Al-Hijr ayat ke-99. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah. Sembahlah Rabbmu, ibadalah kepada Tuhanmu, hatta sampai ya'tiyakal yakin, sampai datang kepastian. Apa itu kepastian? Kematian maksudnya. Jadi memang perintah Allah kepada kita diminta mengibadainya sampai mati. Sepanjang hayat masih dikandung badan, maka kita tetap beribadah. Masya Allah. Quran surah Al-Zariyat ayat 56, Quran surah Al-Hijr ayat 99 menginformasikan hal itu. Maka nanti dengan di rumah dibuka, dilihat tafsirnya tentang ayat-ayat yang disebut. Ini kalau ngaji agak-agak serius begitu. Surah Al-Zariyat Bapak Ibu dengan pelajari itu ada bagian yang penting-penting. Bahkan di awal surat pun sudah dikatakan hal-hal yang besar. Allah bersumpah dengan makhluknya. Waddariyati darwa, demi angin yang membawa debu dengan cepat. Falhamilati wiqra, demi yang mengandung uap air yang banyak, maksudnya awan. Waljariyati yusra, faljariyati yusra, dan demi bahtera atau kapal-kapal yang membelah lautan dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan lihat bagaimana bayangan kapal itu beratnya kayak mana tuh, dari besi ribuan ton, di atasnya ada kontainer yang ribuan ton pula. Kok yo iso nyeberangi lautan? Dari Indonesia ke Jepang, dari Jepang ke Australia. Bayangkan itu betapa dahsyatnya. Kalau bukan karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin Bapak Ibu. Maka sampai Allah bersumpah dengannya, faljariyati yusra, dan demi kapal-kapal bahtera yang membelah lautan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besi, bayangin Bapak Ibu, bertonton di atas air kok ya nggak tenggelam. Bayangin, ini kemurahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fal muqassimati amra, dan demi malaikat yang turun dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah untuk memberikan rahmat kepada kita semua manusia. Innama tu'aduna la shadiq, sesungguhnya segala sesuatu yang telah Allah tetapkan atas kita pasti terjadi. Ini awal dari Quran surah Az-Zariyat, surah yang di dalamnya ada perintah tentang
atau informasi tentang tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Bapak Ibu, kita harus kembali ke situ lagi. Setiap hari kita merefresh diri kita, apa tujuan saya diciptakan? Memang untuk ibadah. Dan sampai kapan? Sampai datang kematian. Sepanjang hayat masih di kandung badan, maka terus beribadah. Kemudian Bapak Ibu, Allah itu cinta banget dengan ibadah yang sifatnya tuh terus menerus. Adwamuhu wa inqal. Jadi Rasulullah Allah itu mencintai ibadah yang terus menerus walaupun sedikit. Ini catatan nih Bapak Ibu nih. Daripada pisan-pisan sholat wengi jam 12 tekan isuk, isi-isi mending mung 15 menit atau 10 menit sholat, tapi setiap hari. Itu Allah lebih cinta. Dikatakan ahaba a'mali illallah. Sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah itu adalah yang adwamuhu wa inqal, yang terus menerus walaupun sedikit. Kenapa hikmahnya Bapak Ibu? Karena kita nggak tahu diambil oleh Allah kapan, matinya kita tuh kapan. Kalau pas jenengan habis sholat meninggal, baik. Tapi kalau ternyata habis nggak sholat kemudian jenengan meninggal, kan eman-eman. Maka tiap hari itu penting. Dibagi setiap hari itu penting. Bapak Ibu sedaya, terkait dengan selepas puasa, selepas Ramadan, para salafus soleh menyebut kalimat ini jenengan ingat-ingat supaya jenengan betul-betul semangat beribadah. Dikatakan apa? Bi'sal qaumi, sungguh buruk suatu kaum, sungguh buruk seseorang yang qaumun la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Suatu kaum yang tidak mengenal Robnya, ra kenal kali Gusti Allah, illa kecuali fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan saja. Maksudnya semangat iki mu Ramadan tok. Begitu lepas Ramadan yo wis ilang kabeh. Nah, ini dikatakan bi'sal qaumi, sungguh buruk kaum yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi walaupun secara zat yang namanya Syawal berbeda dengan Ramadan, karena Ramadan dibantu langsung oleh Allah, tapi yuk ojo terus ditalak 3 maksudnya. Mungkin malam pertama iyalah alasan takbiran lali ora sholat wengi, ora sholat lain. Tapi hari kedua, hari ketiga ya balik lagi. Kalau lah nggak 11 rakaat, ya 3 rakaat minimal witir. Karena witir nggak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan langsung talak 3 bar. Ini balik menihanya nih. Iya. Bapak Ibu insya Allah buat dengar ini. Insya Allah tetap dijaga sholat malamnya ini. Insya Allah. Insya Allah. Kalau berat, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dilaksanakan sebelum sare, ini 3 rakaat. Kalau jangan merasa kuat, insya Allah engkau tangi, itu lebih bagus. Jangan laksanakan di akhir malam. Itu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua-duanya dapat kemuliaan di sisi Nabi Muhammad SAW. Ketika dipanggil, ya Abu Bakar, kapan engkau melaksanakan witir? Sebelum sare ya Rasulullah. Sesungguhnya engkau orang yang hati-hati, kata Rasulullah. Hati-hati kenapa? Mbok ratangi. Kemudian Umar, ya Umar, ta'al sini. Kapan engkau melaksanakan witir? Di ujung malam ya Rasulullah. Engkau orang yang kuat. Nah, dua-duanya dapat pujian toh. Satunya dikatakan orang hati-hati, satunya dikatakan orang yang kuat. Karena memang orang bangun malam itu orang kuat. Ciri-ciri kesolehan adalah dia bangun di ujung malam. Hum yastaghfiruna bil ashar, diulang-ulang di dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang banyak istighfar di ujung malam. Dua-duanya dapat pujian dari Nabi Muhammad SAW. Nek kira-kira jenengan nggak merasa kuat banget, yuk sak derenge sare 3 rakaat. Dibiasakan Bapak Ibu ya, dari kecil. Abdullah saja sudah. Abdullah sejak sekarang kalau mau tidur ya sudah 3 rakaat. Kalau belum ya rasanya ada yang kurang. Selalu bilang, iya saya tak sholat dulu sebelum berangkat tidur. Jadi bi'sal qaumi qaumun la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Sungguh buruk seseorang, sungguh buruk suatu kaum yang tidak mengenal Rabbnya kecuali di bulan Ramadan saja. Bapak Ibu semuanya, jangan kita rajin baca Quran hanya di bulan Ramadan.
Jangan kita rajin puasa hanya di bulan Ramadan. Jangan kita rajin takjil hanya di bulan Ramadan. Takjil di luar bulan Ramadan. Sebagian masjid di kota atau sekitar sini juga ada nih masjid yang sudah menyediakan buka bersama Senin dan Kamis. Tetap jalan takjilnya. Kalau dulu Ramadan kita setiap hari, kalau luar Ramadan ya Senin Kamis sama Ayamul Bid. Yuk digalang bagaimana caranya supaya ada takjil sehingga terjaga tuh sampai datang Ramadan tahun berikutnya. Bisakah itu? Bisa, Bapak Ibu. Karena yang lain nyatanya bisa. Semoga di Masjid Jabal Nur ini dimudahkan oleh Allah untuk semua urusan seperti itu, insya Allah. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan tentang bagaimana sikap sahabat terhadap Ramadan. Jadi sahabat itu Bapak Ibu meletakkan Ramadan di hatinya itu sepanjang tahun. Bagaimana caranya? 6 bulan pertama setelah lepas Ramadan berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, tolong ya Allah diterima amal saya kemarin di Ramadan. Nanti masuk bulan ke-7, doanya Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbuka. Ya Allah, intinya kata kuncinya adalah ya Allah sampaikan saya lagi di bulan Ramadan berikutnya. Berarti podo karo setahun tuh Ramadan di hatinya terus menerus. Artinya spirit Ramadan terus ada sepanjang tahun, Bapak Ibu. Karena memang Ramadan itu pesantren buat kita. Bayangkan di bulan Ramadan itu jenengan disuruh makan siang hari sendirian, nggak ada orang, nggak kelihatan siapa-siapa, mau nggak? Nggak mau kan? Nggak mau kan? Ini warisan besar dari Ramadan, nilai yang besar dari Ramadan. Betapa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang akan kita bahas pagi ini, insya Allah. Seandainya Bapak Ibu kita sudah termasuk orang-orang yang begitu itu tadi, orang yang menjaga ibadah, kemudian ibadah terus sampai meninggal, maka kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillah. Kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang memberikan apa yang harus mereka berikan. Wa qulubuhum wajillah. Sementara hatinya dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang beriman, Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana? Mereka memberikan apa yang harus mereka berikan, yaitu seorang hamba itu mengibadahi Rabb-nya. Gusti Allah itu, Bapak Ibu, punya hak atas kita, yaitu diibadahi. Sementara kewajiban kita adalah mengibadahinya. Bagaimana kewajiban Allah terhadap kita? Seseorang yang mengibadahi Allah, Allah punya kewajiban memasukkannya ke surga. Itu janji Allah untuk kita. Allah mewajibkan dirinya sendiri, tidak diwajibkan oleh siapapun, bahwa jika ada seorang hamba mengibadahinya, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Maka dikatakan di dalam ayat ini, alladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilah. Sungguh orang-orang yang memberikan, dia beribadah kepada Allah, sesuatu yang memang harus diibadahi, memberikan apa yang harus diberikan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Annahum ila rabbihim raji'un. Karena kesadaran bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti akan mati, gini bagaimana? Akan mati kita. Maka ketika kita tahu akan meninggal, menjadikan kita rajin beribadah. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang demikian, bukan orang-orang yang hanya rajin di bulan Ramadan saja. Ingat Bapak Ibu, dari ayat ini kita tahu bahwa orang-orang beriman yang ingkang memperbanyak amal solehnya, sementara hatinya nggak merasa aman, takut kepada Allah, maksudnya nggak merasa aman dari siksanya Allah. Sementara orang-orang munafik yang ingkang, dia banyak bermaksiat kepada Allah, meninggalkan sholat, berlaku kasar, selingkuh, subhanallah, cerah dengan tetangga, tapi dia merasa aman dengan kondisi itu, aman-aman wae, ora popo. Nah, ini masalah. Ini orang-orang munafik yang dikatakan fil darkil asfal minan nar, yang berada di keraknya neraka jahanam, adalah orang-orang yang munafik.
Maka kita berharap kepada Allah, berupaya untuk terhindar dari yang sedemikian. Pagi ini Bapak Ibu, jangan ingat-ingat, saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan nilai-nilai Ramadan yang bisa kita pegangi sampai 11 bulan ke depan. Saya mencatat ada 8, sekitar 8, tapi mungkin pagi ini sesuai waktunya saja, nanti kita sampai dapat berapa, mungkin 1 atau 2. Yang pertama yaitu nilai pertama yang diwariskan Ramadan kepada kita, Bapak Ibu, jangan perhatikan betul, ini adalah muraqabatullah. Apa muraqabatullah? Keadaan di mana kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sebagaimana saya sampaikan tadi, bukankah kita di bulan Ramadan enggak ada siapapun, makanan tersaji di depan kita, di kamar sendirian kita nggak berani makan, gini Bang ya? Gini Bang ya? Karena apa? Coba karena apa? Kenapa kita nggak berani makan dan minum? Padahal nggak ada siapa-siapa. Karena kita tahu Allah mengawasi kita, gini Bang ya? Kalau kita langsung munjuk, ya batal kita. Masya Allah Bapak Ibu. Dan ketahuilah, tidak ada tempat satupun di dunia ini yang Allah tidak awasi. Semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, bahkan hari ini manusia itu sudah bisa berbuat yang semisal itu. Jadi kan tahu nih, provider Telkomsel, Indosat, XL dan lain-lain sebagainya itu kan jauh dari kita. Tapi mereka itu bisa tahu kita di mana. Kemudian mana yang dilewati. Google itu tahu, jenengan ke Klaten misalnya, nanti di lini masa di HP itu keluar, hari ini jenengan ke Klaten lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, begitu enggak? Itu dikirimkan lewat email kita. Kita bisa klik, oh ini kegiatan saya setahun yang lalu, tanggal 15 Maret misalnya, saya kemana, itu ada datanya di situ, bayangin. Telkomselnya, Google-nya nggak datang ke sini, tapi tahu kegiatan jenengan. Kalau makhluk saja sudah sampai level seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala bisa mengawasi jenengan walaupun jenengan di kamar sendirian, pasti Allah tahu persis yang jenengan lakukan. Ini namanya muraqabatullah. Andai kita tahu seperti itu Bapak Ibu, kita akan malu mau berbuat yang aneh-aneh, karena merasa diawasi. Coba jenengan di dalam sebuah ruangan tahu ada CCTV seperti ini, 2 atau 3 CCTV. Jenengan tahu bahwa jenengan dilihat oleh orang lain. Jenengan berani nggak joget-joget itu di dalam? Berani nggak? Nggak berani. Pasti jenengan hati-hati. Jenengan akan berkata-kata dengan hati-hati, bertindak dengan hati-hati karena tahu diawasi. Itu cuma pengawasan manusia yang bisa oglang kalau listrik mati, Kalau pengawasan dari Allah itu nggak pernah oglang, Rokib dan Atib itu nempel terus di kita, nggak pernah oglang. Hidup terus, bayangin. Nah, inilah muraqabatullah, keadaan di mana kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau kita ada CCTV aja bisa malu berbuat yang aneh-aneh, masa iya kita dilihat oleh Allah terus nggak malu? Nah, ini warisan dari Ramadan Bapak Ibu. Sebagaimana saya sampaikan berulang-ulang, nyatanya di bulan Ramadan, mohon maaf, suami istri siang hari sedang bergejolak. Pasangan muda nih, pasangan muda. Mau nggak berhubungan suami istri siang hari? Suaminya mau, istri bilang, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada, kan gitu. Ojo ini nebusnya swidak dino orang nganggo mandek gitu. Sesasi wis kelabakan kok, rong sasi gitu. Datang ke saya, Ustaz, saya kebablasan 3 dino Ustaz, 180 hari bayarannya, kafarahnya. Ini Bang, orang yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka dia harus mengganti dengan puasa sahroini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Ini pasangan-pasangan muda sering terjadi seperti ini. Nggak mampu Ustaz, kasih makan 60 orang miskin. 3 dino Ustaz, 180, 60 kali 3. Subhanallah. Tapi karena kita takut kepada Allah, kita jaga nanti malamnya, nanti malam, minimal begitu. Masya Allah. Hanya dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang punya menantu masih muda-muda diberitahu nih. Karena saya mendapatkan laporan kayak gitu itu tiap tahun. Ada aja yang, Ustaz, saya kebablasan belum piye caranya bayar ya Ustaz. Itu sering terjadi. Nah, ini muraqabatullah, keadaan di mana kita merasa diawasi oleh Allah dimanapun dalam keadaan seperti apapun.
maka kita akan menjadi orang yang efektif dalam ibadah. Kiri sholat, ya Allah, kalau lihat saya malu. Dia berangkat ke masjid pasti. Seperti itu keadaannya ini. Apa dalilnya? Di antaranya adalah Quran surah An-Nisa ayat ke-1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Akhir ayatnya, innallaha, sesungguhnya Allah itu 'alaikum, kepada kita semuanya, raqiba. Sesungguhnya Allah itu memperhatikan kepada masing-masing kita tuh raqiba. Raqiba itu adalah melihat dengan fokus dan detil, Bapak Ibu. Jangan duduk di pinggir jalan melihat orang lewat, itu namanya bukan raqiba. Sekelentap saja itu bukan raqiba. Raqiba itu jangan lihat, oh Bu Sri pakai bajunya warna hitam, kerudungnya warna hitam, pakai benges, pakai kaos kaki, tahu semua. Itu namanya raqiba, Bapak Ibu. Dan Allah terhadap kita tuh begitu setiap waktu, sepanjang jenengan masih hidup. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terhadap jenengan diperhatikan satu persatu. Jadi nggak ada waktu jenengan mau berbuat aneh-aneh, malu. Allah melihat kita. Zat yang menciptakan kita, yang mengurus kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengurus anak-anak kita, selalu memperhatikan kita. Subhanallah, Bapak Ibu. Coba, bukankah itu yang diwariskan puasa kepada kita? Nyatanya kita tidak mau berbuat aneh-aneh walaupun nggak ada orang. Kita di rumah tetap nggak mau makan. Karena kita tahu Allah melihat kita. Dalam ayat lain dikatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Adalah orang-orang yang merasa takut kepada Rabb-nya, sementara dia tahu nggak melihat Rabb-nya, bil ghaib. Maka dikatakan lahum, bagi mereka, bagi orang-orang yang seperti ini, maghfiratun wa ajrun kabir. Dia mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar, Bapak Ibu. Ibadah besar itu selalu di antara pahalanya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas tentang istighfar. Memang soal hidup kita di dunia dan di akhirat karena apa? Dosa-dosa kita. Maka kalau dosa-dosa kita selesai, itu sesungguhnya selesai dari masalah kita. Wa ajrun kabir, otomatis dia dapat pahala besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakitnya kita seringkali karena perbuatan tangan kita, Bapak Ibu. Delalai anak itu tiba-tiba sakit karena dosa-dosa kita. Kita mengalami hal-hal yang aneh karena dosa-dosa kita. Maka banyak-banyak istighfar itu menjadi penting. Dikatakan bagi mereka yang takut kepada Allah, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kemudian tentang pengawasan Allah, di samping Quran surah An-Nisa ayat ke-1, juga di dalam Quran surah As-Su'ara ayat ke-217, 218, 219, 220. Nanti jangan buka di rumah. Yang dikatakan di sana adalah wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada Al-Aziz Ar-Rahim, yang Maha Perkasa, Maha Kuat dan Maha Penyayang. Di ayat berikutnya 280 dikatakan allati yaraka hina takum. Dialah Allah yang memperhatikan ketika jenengan berdiri. Ini tentang sholat. Jadi begitu jenengan Allahu Akbar, ketahuilah Allah perhatikan jenengan secara khusus. Allati yaraka hina takum. Bagaimana mungkin kita nggak akan khusyuk sholatnya ketika sadar bahwa saya lagi dilihat oleh zat yang menentukan segala sesuatu terjadi pada saya. Mau saya mati kapan, mau sehat, mau sakit, Allahu Akbar, kita diperhatikan tuh oleh Allah yang mengatur itu semua. Kalau kita sadar itu, Bapak Ibu, sholat kita bakal khusyuk. Makanya saya ingatkan sekali lagi, sholat khusyuk diantara upayanya adalah sebagaimana Rasulullah sampaikan, idza kumta fi sholatik, jikalau engkau berdiri di dalam sholat, fasoli sholatamu wadiin, sholatlah sebagaimana sholatnya orang mau mati. Saya pernah ceritakan apa enggak di sini ya, saya agak lupa, tentang kisahnya Freddy Budiman. Masih ingat enggak? Freddy Budiman siapa? Seorang bandar narkoba yang sangat terkenal, yang jaringannya sangat luas. Terakhir di Nusa Kambangan,
tempat saya di Cilacap, di Nusa Kambangan. Kemudian dari Nusa Kambangan masih bisa mengendalikan jaringannya, maka dimasukkan ke tempat yang paling dalam. Kemudian diputuskan di pengadilan untuk dieksekusi mati. Apa yang dilakukan begitu tahu orang yang sedemikian banyak kejahatannya pun begitu tahu mau dieksekusi mati langsung pakai jubah, langsung sunnah jenggotan, langsung pakai pecis. Karena apa? Ingin mati di dalam kebaikan. Apa yang diminta sebelum dieksekusi? Minta sholat. Nah, ini sholat sebagaimana sholatnya orang mau mati, dia merasakan. Maka pasti husnul khotimah yang seperti itu. Walaupun mau meleleh pol-polan karena penutup usianya baik, insya Allah kebaikan. Karena apa? Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya, nutupe pripun. Ini jelas husnul khotimah itu. Saya diceritain adik saya yang primo. Proses yang namanya orang mau ditembak, Bapak Ibu, dikasih kesempatan, mau apa? Sholat. Mau apa? Sholat. Setengah 12 sholat, jam 12.44 sholat. Sholatnya kayak mana? Dia bisa bayangkan. Sholat mau mati mesti nangis itu. Ya Allah, saya tahu habis ini saya mati. Dia minta dibuka, nggak mau ditutup. Jadi kan tahu prosesnya. Gelap gulita, makanya jam 12 malam. Tempat memang gelap gulita di tiang, kemudian ada namanya kertas putih yang diletakkan di bagian jantung. Ada 12 yang mengeksekusi. Dari 12 itu yang ada isinya peluru tajam cuma 3. Kata adik saya, cuma 3. Sehingga orang yang 12 ini nggak tahu siapa yang bunuh, supaya nggak beban. Orang mau nembak orang itu, kata adik saya, bebannya luar biasa. Walaupun udah latihan nembak beribu-ribu kali, tapi tetap mau nembak orang itu tetap stressing. Maka dari 12 atau 11 atau 12 ini yang isi cuma 3. Sehingga orang nggak tahu yang mana saya itu yang nembak dia atau bukan, tuh nggak tahu. Dan itu hanya 1 detik, dinyalakan lampu, lap, kelihatan putihnya, dak, ditembak. Kata kejaksaannya, jadi yang bisa baca di internet sampai sekarang masih ada. Begitu selesai ditembak meninggal, apa yang terjadi? Wanginya luar biasa. Inilah yang dikatakan wangian dari surga. Jadi kan tahu nih, orang yang husnul khotimah itu mendapatkan kain kafan dari surga. Ruhnya ditutup, diambil dengan kain kafan dari surga. Maka sering kali terjadi wewangian luar biasa, wewangian yang aneh-aneh yang jenengan nggak pernah rasain wangi itu. Saya berulang kali kalau membimbing orang mau meninggal, ada yang seperti itu. Mudah, la ilaha illallah, kemudian wangi luar biasa yang saya nggak pernah merasakan bau wangi seperti itu. Ini tanda husnul khotimah. Pertanyaannya Bapak Ibu, dia bisa seperti itu, kita bisa nggak seperti itu? Maka kita harusnya mengingat terus bahwa kita diperhatikan oleh Allah terus, sehingga kita sadar bahwa kematian selalu di depan kita. Dikatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah misalnya ayat ke 46, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Adalah orang-orang yang sadar betul dia akan meninggal, maka dia akan konsentrasi di dalam ibadahnya. Ibu-ibu kalau tahu mau meninggal, yakin, hati-hati. Sholatnya ya tenanan, nggak berani ngegibah. Ini namanya nggak sempat pengen jalan-jalan, pengennya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan di dalam Quran surah Asy-Syu'ara 19 dikatakan wa taqallubaka fis sajidin. Allah itu memperhatikan setiap perubahan gerakan panjenengan. Jenengan ruku, jenengan bangun, jenengan sujud, itu Allah perhatikan gerakannya. Berarti setiap gerakan jenengan di dunia ini perhatikan, Bapak Ibu. Jenengan tadi dari rumah tindak sini itu Allah perhatikan. Bu fulana diperhatikan jalannya. Masya Allah Bapak Ibu. Dikatakan innahu huwas sami'ul alim. Innahu huwas sami'ul alim. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka Bapak Ibu, ini warisan dari Ramadan yang seharusnya kita bawa di luar bulan Ramadan. Jangan sampai apa yang sudah dibangun di Ramadan, yaitu keadaan di mana kita merasa diawasi oleh Allah, kemudian tiba-tiba hilang. Allah, ora apa, Gusti orang delok aku, ben wae arep apa-apa karep-karepku. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Padahal di Ramadan kita sudah belajar hal demikian. Bapak Ibu, apalagi hari ini kita
dihadapkan dengan dunia yang fitnahnya sangat banyak. Fitnah itu artinya ujian gitu. Fitnah itu bahasa Arab, bukan fitnah bahasa Indonesia gitu. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Khususnya ujian pandangan mata dan pendengaran, karena ada gadget. Ibu-ibu pegang gadget, kadang-kadang nyekrol bapak-bapak, nyekrol video pendek, iya mau sak menit, sampai 50 menit tuh doang. Orang rampung, nanti setelah itu menyesal. Gini bang, scroll nonton, apa wah ini tonton. Kadang-kadang ada tontonan yang membuat kita berdosa, bapak ibu. Maka menjaga pandangan mata ini menjadi penting sekali di zaman ini. Karena begitu pandangan mata kita keliru, maka sangat berpotensi kita dimurkai oleh Allah, menjauhkan cinta Allah kepada kita dan menjauhkan cinta kita kepada Allah. Karena iman itu rumusnya adalah yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Naik seiring dengan ketaatan, turun seiring dengan kemaksiatan. Demikian iman kita. Itulah mengapa kita ngaji kayak ini Bapak Ibu, supaya tawasobil haq, supaya saling mengingatkan di dalam kebaikan Bapak Ibu. Walaupun jenengan bisa saja belajar lewat YouTube, tapi kapan jenengan buka? Kalau nggak maksa itu nggak bisa. Di YouTube banyak pilihan yang lain. Anak YouTube ngaji gak kesel kalau ngaji, mendingan nonton sinetron. Nah, maka kita penting seperti ini. Dan berbeda antara ngaji di media sosial dengan ngaji seperti ini, keberkahannya berbeda sangat jauh Bapak Ibu. Jangan akan bisa rasakan hal itu. Kemudian disebutkan di dalam Quran surah Al-Ghafir 19 bahwa bahkan lirikan mata kita itu Allah tahu itu berkhianat atau tidak. Dikatakan ya'lamu kha'inatal a'yun, ya'lamu kha'inata a'yun atau ya'lamu kha'inatal a'yun. Maksudnya Allah tuh tahu tentang pengkhianatan lirikan mata. Maksudnya jangan lirik ting 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 ting, tahu Allah. Ting ting itu bisa positif bisa negatif nih. Nek laki-laki ting ting ke perempuan kan jadi masalah. Gini begini. Itu Allah tahu persis. Jangan lihat di gadget tontonannya drakor, ketahuan sama Allah. Subhanallah, berapa jam kita keluarkan untuk nonton seperti itu? Allah tahu Bapak Ibu. Allah tahu kapan untuk baca Quran mata kita, kapan untuk mempelajari ayat-ayat, kapan untuk baca hadis, dengan kapan untuk sinetron, kapan untuk buka WA gibah di dalam satu grup bergibah. Subhanallah, Allah tahu. Bahkan dikatakan wa ma tukhfi sudur, Quran surah Al-Ghafir ayat ke-19. Wa ma tukhfi sudur, kata Allah. Bahkan lintasan yang di dalam hati ini Allah tahu Bapak Ibu. Jenengan mungkin mukanya memperlihatkan sesuatu yang biasa-biasa, padahal hatinya aku jengkel tenan karo tahu Allah. Tahu persis. Maka harus dibersihkan hati ini Bapak Ibu. Benar-benar jangan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ini tentang muraqabatullah. Tentang bagian ini saya bekalkan kepada panjenengan satu doa. Satu doa. Doa ini dihafalkan supaya jenengan dimudahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang dapat muraqabatullah, keadaan di mana jenengan selalu merasa dewasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah sarang-sarang. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaib wasyahadah. Saya artikan nih, ya Allah, saya minta kepadamu agar saya takut kepadamu dalam kondisi sendirian maupun di dalam keramaian. Ini penting Bapak Ibu. Mungkin orang tidak mau berbuat jelek karena ada orang-orang. Pas sendirian di dalam kamar sendirian, jangan-jangan sak enak dewe. Nah, kita minta ini dalam doa ini, yaitu keadaan di mana kita minta supaya kita tetap takut kepada Allah dalam kondisi sendirian maupun dalam kondisi ramai. Kadang-kadang Bapak Ibu, seseorang bisa kelihatan alim banget di lingkungannya. Izin kalau tunggu nih, bareng dikirim yang Australia tugas, dia tergoda. Allah atuh kalau tunggu ben aku ora metok ya urusanku. Bisa begitu Bapak Ibu.
Maka doa ini penting. Allahumma inni as'aluka khosyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar saya takut kepadamu dalam kondisi kesendirian maupun kondisi di dalam keramaian. Ini satu hadis. Doa berikutnya adalah sarang-sarang wa as'aluka kalimatul haqq fi ridho wal ghadab. Ini artinya, ya Allah, saya minta kepadamu agar kata-kataku tetap yang benar dalam kondisi saya senang, ridho, atau dalam kondisi saya marah. Ini penting nggak Bapak Ibu? Penting banget. Jenengan yang masih mendidik anak-anak, kadang-kadang kalau anak kita lagi jengkel, kita kadang keluar kalimat yang jelek. Oh, dasar anak setan. Subhanallah. Ya enggak? Kadang-kadang begitu sok keperucut orang tua. Sok keperucut. Maka di sini Rasulullah aja ngajarin doa, ya Allah, seandainya pun saya marah, ya Allah, tetap yang benar yang keluar. Ada orang tua nangis guling-guling ke saya. Gara-gara apa? Anaknya meninggal, tabrakan, kecelakaan. Dia bilang, ini gara-gara saya, Ustadz, gara-gara saya. Kenapa, Pak? Anak saya itu pacaran. Saya katakan ke dia, nek, gue orang mandi pacaran mending gue mati, woy. Kayak gitu. 3-4 bulan berikutnya ketabrak mobil anak ini nih, hancur badannya. Dia mengatakan, kenapa saya berdoa seperti itu? Subhanallah. Kadang-kadang kita begitu Bapak Ibu. Dalam kondisi marah kita tuh udah keluar kalimat yang jelek-jelek, padahal doa orang tua itu makbul. Hati-hati. Jangan punya anak di dalam kecicilan itu, oh doa anak setan, oh mati, oh. Bisa mati betulan. Betul. Yang betul kayak ibunya sudah yang jadi imam Masjidil Haram, ketika mau datang tamu, ibunya sudah menyiapkan makanan di atas meja banyak luar biasa. Tahu-tahu sudah kecil ambil taplaknya, buang, rusak semua. Apa ibunya bilang kepada dia? Ya le, mudah-mudahan kau jadi imam Masjidil Haram. Tiap kali nakal, mudah-mudahan kau jadi imam Masjidil Haram. Jadi imam Masjidil Haram betulan. Dan ini nggak mudah Bapak Ibu. Dalam kondisi marah keluar doa yang betul nggak mudah. Ini apa gitu? Begitu marah dikuasai oleh setan, kita juga omongannya wanak setan, wanak cicilan. Dan yang anak setan bapaknya terus apa? Ibu ini apa gitu? Maka kita minta, ya Allah, berikan kepada saya kalimat yang hak dalam kondisi ridho maupun ghadab. Nanti kalau belum hafal, saya upload videonya. Di bawah video nanti saya tulis. Ini dengan bisa ambil. Doa yang ketiga, ini satu hadis ini. Wa as'aluka, mohon kepada Allah, qasda fil faqri wal hina. Ya Allah, saya mohon kepadamu tetap hidup sederhana dalam kondisi miskin maupun dalam kondisi kaya. Ini doa penting buatan. Penting. Kenapa Bapak Ibu? Ada orang yang bertambah hartanya, bertambah miskin hidupnya. Maunya cukup nganggo motor Vario. Begitu penghasilan naik, minta expander. Akhirnya penghasilan tambah 2 kali lipat, terasa sangat miskin. Dek ben ketok cukup, barang saiki munggah, dibuat kita punya keinginan yang banyak, ketok kabeh sing mau ora ketok. Ini namanya hidup dalam kondisi tidak sederhana. Maka dimintakan kepada Allah, Bapak Ibu. Yang membuat kita susah kan karena kita memberi di luar kemampuan kita, gini Bang. Naik penghasilannya, naik pula keinginannya. Ini masalah Bapak Ibu. Padahal dengan naik penghasilan, kalau kita gaya hidupnya kayak dulu kan tetap normal, enak. Ini mungkin. Tapi gara-gara bernafsu, akhirnya kita pengen punya rumah 1, 2, 3, pengen punya mobil 1, 2, 3, habis kita. Nggak sempat sedekah, nggak sempat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu, saya ingatkan, bersyukurlah mulai dari yang kecil-kecil. Jangan bersyukur nunggu yang besar. Jangan nunggu punya rumah bagus dulu, mobil bagus dulu, baru kita bersyukur. Sepiring nasi yang nanti kita disajikan dimakan, syukuri itu Bapak Ibu. Kenapa? Itulah yang menjadi tenaga buat kita untuk beribadah kepada Allah. Gini Bang, apa mobil yang membuat jenengan jadi tegak ibadah? Bukan kok mangan mobil gitu. Punya mobil kalau nggak makan sepiring nasi tetap lemes. Gini Bang, maka seharusnya kita bersyukur sejak kita mendapatkan hal yang dianggap kecil. Kita minum, alhamdulillah. Makanya diantara perilaku sahabat itu minum itu Bismillah, lagu Alhamdulillah,
Bismillah, alhamdulillah, sampai segitunya mensyukuri nikmat minuman. Dan ini orang yang sangat dicintai oleh Allah. Secara khusus Nabi Muhammad SAW menyebutkan, sungguh Allah mencintai orang yang ketika dia makan dia bersyukur atas makanannya, ketika dia minum dia bersyukur atas minumannya. Masya Allah. Jangan nunggu punya rumah dan mobil baru kita bersyukur. Jam berapa sekarang, Pak? 5.57. Baru satu. Saya tambah satu lagi, insya Allah. Yang kedua, nilai yang harus kita ambil dari puasa setelah muraqabatullah adalah bahwa puasa itu adalah ibadah yang jauh dari riya dan ujub. Ini bagaimana tidak, Bapak Ibu? Jenengan hari ini puasa atau besok puasa, kalau jenengan nggak cerita, nggak ada orang yang tahu, gini kecuali yang cerita, sore aku buka ayo ketahuan. Mau pemikir aku, alhamdulillah sahur gua ayam, ya ketahuan. Tapi kalau jenengan nggak cerita, orang nggak ada yang tahu. Makanya yang namanya puasa itu diantara ibadah yang paling ikhlas karena Allah, jauh dari riya dan ujub. Masya Allah, Bapak Ibu. Seharusnya setiap ibadah kita itu begitu. Maka Rasulullah menyampaikan hadis qudsi. Berarti ini firman Allah di dalam hadis qudsi. Kulu amali ibni Adam lahu, kata Allah, sesungguhnya setiap amal Bani Adam itu untuknya, kembali ke kita. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu milikku, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan tanggung pahalanya. Ini metode Allah untuk menyampaikan bahwa pahalanya itu gede banget. Kenapa puasa begitu? Karena orang menahan lapar karena Allah. Nggak ada orang nggak berani makan karena Allah. Orang nggak berhubungan suami istri siang hari karena Allah. Makanya dia betul-betul karena Allah. Jauh dari riya, jauh dari ujub. Masya Allah. Beda dengan kita sholat berjamaah kelihatan orang, haji kelihatan orang. Subhanallah, Bapak Ibu, zaman sekarang ini jenengan yang umroh, yang haji, agar dapat pesan puasa ini, nggak usahlah umroh haji jenengan ambil foto, video, apalagi nyetatus. Bisa nggak? Jenengan umroh nggak ngambil foto, bisa nggak? Kenang-kenangan Ustaz, emang Ustaz pilih mau sosial gambar si 11. Iyo, awal-awalnya hanya untuk kenang-kenangan, lama-lama nggak status. Subhanallah. Itu pekerjaan setan. Digeliti, cerita. Karena amal terbaik, amal yang tersimpan, tersembunyi, akan turun derajatnya jika lo diceritakan walaupun ikhlas. Akan hilang pahalanya jika lo diceritakan dalam rangka pamer. Dan hari ini banyak terjadi, Bapak Ibu. Silakan jamaah Masjid Jabal Nur, mumpung saya di depan Ka'bah, titip doa sini, di list apa saja doanya. La ilaha illallah. Kalau mau doain aja, nggak usah pengumuman. Ibu-ibu, ini penting. Biasanya ibu-ibu suka bikin status begitu. Alhamdulillah hari ini walaupun terik panas luar biasa, saya bisa keluar dari hotel menuju ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah langkah kaki dikuatkan karena karunia dia Allah. Di status, biar pamer apa popon. Alhamdulillah hari ini saya sudah memberikan ibu saya beras 20 kilo. Subhanallah. Di status. Ini hilang pahalanya, Bapak Ibu. Maka puasa itu mengajarkan kepada kita untuk tidak seperti itu. Kalau nggak cerita puasa itu nggak tahu orang. Maka sebaiknya kita bahagianya dalam Quran nggak diketahui oleh orang lain, Bapak Ibu. Jangan harus punya ibadah yang orang lain nggak tahu. Maka Bapak Ibu, jangan lihat. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang mendapatkan naungan dari Allah, yang tidak ada naungan hari itu kecuali naungan dari Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Enggak ada naungan kecuali dari Allah. Di mana waktu itu matahari turun 1 mil, panasnya luar biasa. Enggak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah, jangan tahu nggih, rojulun, seseorang tasodako bisodakotin, dia bersodakoh dengan satu sodakoh, kemudian ada kata kuncinya, kenapa mendapatkan naungan? Fa'akfaha,
kemudian dia menyembunyikannya. Sedekah itu disembunyikan. Sampai dikatakan hatta la ta'lama simaluhu ma yunfiqu yaminihi, sampai tangan kirinya itu nggak ngerti apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Sodako opon itu tangan kiri nggak ngerti. Mungkin nggak ini? Mungkin nggak? Jenengan sodako tangan kanan, tangan kiri jenengan nggak ngerti. Bisa nggak itu? Susah banget, susah banget. Gini apa gitu? Tapi Rasulullah menggambarkan seperti itu. Maksudnya bagaimana? Tangan kanan dan tangan kiri itu ibarat yang paling karib buat kita. Kita kan punya teman karib, punya istri, punya anak yang selalu bersama. Nyupir bareng, lungo bareng, bareng terus. Jenengan punya orang, punya sahabat, punya orang terdekat yang tahu semua atas jenengan. Tetapi ketika jenengan sodakoh sampai orang terdekat nggak tahu, itulah di antara orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah besok di yaumil akhir. Jadi orang yang senangnya, bahagianya adalah ketika ibadahnya nggak diketahui orang lain. Sebagaimana puasa. Kalau jenengan nggak cerita, nggak akan ada orang yang tahu. Maka Bapak Ibu, punyailah minimal satu ibadah yang benar-benar hanya jenengan dan Allah saja yang tahu. Bahkan istri pun nggak tahu. Tahu nggih kisahnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ketika meninggal, kemudian ada bekas untuk gendong gandum. Istrinya aja nggak tahu. Ketahuan dari mana? Orang-orang miskin yang di depan rumahnya ditaruh gandum itu mengatakan, ketika Hasan meninggal, kok sudah nggak ada lagi ya yang kirim gandum ke depan pintu rumah saya, orang-orang miskin. Diketahui ternyata dialah Hasan bin Ali yang mengirim itu. Istrinya pun nggak tahu. Bayangin Bapak Ibu, jenengan bangun di ujung malam, suami lagi tidur, istri lagi tidur, jenengan ambil air wudhu, jenengan sholat, menangis. Yang seperti ini loh ibadah yang ditontonkan puasa itu. Jangan bahagianya kita akan diketahui oleh orang. Bahagianya kita adalah ketika ibadah kita nggak diketahui oleh siapa-siapa kecuali Allah saja. Ini yang namanya obat ikhlas. Dan ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya amal dari yang dua. Maka di antara cara mendapatkan ikhlas adalah menyembunyikan amal soleh kita. Bapak Ibu, ini 2 poin dari 8 poin yang seharusnya kita bawa dari Ramadan kita untuk kita bawa sepanjang 11 bulan. Seandainya bisa kita lakukan ini, insya Allah sholat berjamaah kita akan rajin, sedekah kita akan banyak, kita akan hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam melihat, hati-hati seluruhnya kita insya Allah. Nah, ini yang disampaikan pada pagi ini, cuma dapat 2 poin ini singkat pembahasannya. Mudah-mudahan yang 2 ini bisa memberi manfaat kepada kita semua, dan kita mendapatkan keberkahan di sepanjang kehidupan kita, dan kita ketemu Ramadan lagi insya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada 1-2 pertanyaan, monggo. Silakan ibu Bapak yang menyampaikan pertanyaan langsung saja. Silakan.